Panuli, selamat hari Minggu, happy weekend. Berjumpa lagi bersama saya Anis di edisi Panuli Nomad Farm Weekend. Nah, hari ini saya kebetulan di kebun tadi itu melihat daun kelor yang sangat rimbun. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan ya, sedangkan kalau di sayur-sayur terus juga bosan. Jadi akhirnya saya kepikiran untuk membuat dawet kelor. Nah, minuman yang segar, pelepas dahaga di siang hari yang tentunya menyehatkan karena dari kelor. Nah, apa saja bahan-bahannya? Langsung saja kita lihat. Bahan-bahan yang kita siapkan untuk praktek pembuatan dawet kelor hari ini adalah 100 ml air, 80 gram tepung beras, 40 gram tepung sagu, garam secukupnya, dan 50 gram daun kelor. Ini daun kelornya sudah saya tumbuk ya, karena kalau menggunakan blender bisa juga, tapi lebih enak sih saya mempraktekannya dengan cara ditumbuk, karena nanti barangkali teman-teman di rumah tidak punya blender, jadi bisa praktek dengan menggunakan cara tumbuk. Nah, ini santan kental instan ya, nanti saya gunakan 2 sendok saja, ini terlalu banyak. Untuk alatnya saya menggunakan saringan untuk menyaring sari daun kelor, wrapping bag plastik segitiga untuk cetakannya nanti, dan baskom untuk mengaduk. Kita praktekkan bagaimana cara membuatnya ya teman-teman. Kita siapkan wadah, sendok, lalu pertama kali yang kita tuang adalah tepung beras, tepung sagu, dan garam secukupnya. Ini kira-kira 1 sendok teh. Setelah itu masukkan 2 sendok santan kental ya. Nah, sendoknya segini kita masukkan 2 sendok, nanti sisanya kita buat santannya dawetnya. Biasanya saya kalau membuat dawet itu menggunakan cetakan, tapi saya hari ini akan praktek tidak menggunakan cetakan supaya teman-teman di rumah yang tidak punya cetakan dawet bisa mempraktekannya. Nah, ini kita campur dulu ya. Tumbukan kelor 50 gram dengan air putih 100 ml. Nah, setelah itu kita saring perlahan-lahan. Nah, bisa teman-teman lihat warnanya hijau ya, ini seperti pandan, tapi hijaunya dia lebih tua, lebih seperti lumut. Ini bisa kental sekali ya kalau ditumbuk, tapi biasanya kalau di blender harus menggunakan airnya yang lebih banyak. Jadi kalau praktis saya sih, daripada teman-teman bingung di rumah kalau nggak ada blender, nggak usah pinjam tetangganya, cukup ditumbuk saja. Nah, ini kita sisihkan lagi ke sini, kita tambah air karena sarinya masih banyak, 100 ml. Sisanya tadi itu kan masih sisa. Nah, kita saring lagi sampai sari daun kelornya itu habis. Nah, seperti ini kita saring terus. Kita masukkan lagi.
Oke, sudah masuk semua. Kita sisihkan. Lalu langkah selanjutnya kita aduk ya, pelan-pelan saja. Ini kalau masih kekentalan bisa ditambah dengan air lagi. Jadinya seperti ini. Nanti saya akan masak di wajan ya, nggak di panci, karena kalau di wajan itu matangnya lebih rata dan bisa matang lebih sempurna ya. Tapi kalau di panci itu kadang lengket terus berkerak di bawah. Seperti ini jadinya. Ini tapi terlalu kental ya, kita tambah air sedikit saja, kira-kira 50 ml. Nah, ini kita tambah air 50 ml ya, setengah cangkir kecil. Kita aduk. Oke, siap kita masak. Nah, kira-kira apinya segini ya teman-teman, jadi apinya kecil saja. Nah, ini kita langsung masukkan ke wajan adonannya. Seperti ini. Nah, setelah masuk ke wajan, kita aduk. Kita aduk. Kita aduk sambil dipegangi. Aduk sampai matang. Nah, ini dia teman-teman teksturnya ya. Kita masih aduk terus sampai warnanya seperti ini. Nah, hijau bening. Ini lihat sekali ya, tidak berat. Matang, teman-teman bisa lihat teksturnya. Kita matikan dulu apinya, kita hilangkan uap panasnya dulu, baru kita masukkan piping bag. Nah teman-teman, ini sudah uap panasnya sudah mulai hilang ya, sudah mulai berkurang. Nah, kita langsung masukkan ke piping bag. Kita masukkan dulu, baru kita lubangi ya. Ini kalau teman-teman perhatikan persis seperti bubur sumsum ya teksturnya. Kita masukkan sedikit demi sedikit, tapi tidak lama-lama menjadi bukit ya, itu slogannya.
Nah, seperti ini. Saya ambil sedikit saja dulu. Nah, santannya itu difungsikan untuk supaya dia tidak lengket di plastiknya. Jadi fungsi santan itu seperti ini. Jadi dia nanti akan lebih mengkilat jadi dawetnya. Ini kita lubangi. Terserah teman-teman mau dawetnya besar-besar atau kecil-kecil, itu sesuai dengan lubangnya. Saya mau tanggung saja. Nah, saya sudah siapkan juga satu baskom air dingin ya, air yang dari kulkas ya. Terus saya pencet seperti ini. Nah, ini pakai sendok. Mohon maaf, cobaan pertama. Nah, seperti ini jadinya. Tekanannya agak kuat ya. Ini saya lubangi lagi. Sepertinya kurang kurang besar lubangnya. Nah, saya lubangi lagi seperti ini. Ini bisa menggunakan sendok atau garpu untuk memutusnya ya. Nah, seperti ini. Nanti diputus seperti ini. Baik teman-teman, dawet kita sudah jadi. Ini yang cetakan piping bag ya, dan saya tadi coba mencetak juga dengan menggunakan cetakan dawet, jadinya seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita plating di gelas. Nah, ini kita sisihkan dulu sendoknya. Baik teman-teman, dawet kelor kita sudah jadi. Ini sudah kita plating. Wah, segar sekali ya. Nah, kita akan cicip ya, bagaimana rasanya. Dawetnya seperti ini ya, warnanya pasta, warna-warna pasta, jadi hijaunya tidak begitu pekat seperti pandan. Kita aduk dulu. Rasanya enak. Jadi aroma kelornya itu dia terasa, tidak menyengat, tidak ngap atau tidak sengat. Dia sangat enak, mantap, sangat cocok untuk minuman ketika dingin. Nah, baik, terima kasih telah menonton video Panuli Nomad Farm edisi weekend membuat dawet dari kelor. Jangan lupa subscribe dan like video ini, serta follow juga Instagram kami di Panuli Hijau. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tips hari ini bisa dipraktekkan di rumah teman-teman segera ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi.